Maritim itu gini, engkau nak kemana aku yang antar. Produksi terbuatnya untuk memaparkan maritim hanya 1 unit lintas Kepri. Astaghfirullahaladzim. Harusnya kau punya kapal tanker. Iya. Kau punya Ada kapal tanker, kopi kapal tanker. Astaghfirullahaladzim deh. Iya juga sih. Ada unit yang menghubungkan Iya, betul. kita dengan dunia. Jadi perdagangan dunia itu terhubungkan cargo shipnya, ya kan? Dropshippernya, Iya. mitra kurirnya itu kita sebagai produksi itu pengantaran. Supaya dengan adanya BP, semua barang-barang itu terafiliasi di pelabuhan-pelabuhan kita semua ini. Sekarang nih Bang, di tahun 2025 nih kan, Kepri Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau ini akan memasuki usia yang 23 tahun. Oh iya, betul. Apakah ekspektasi Abang sewaktu kita jadi sebuah provinsi? Apa yang sudah terrealisasikan atau ada yang belum terrealisasikan ekspektasi-ekspektasi tersebut? Waktu Provinsi Kepulauan Riau disahkan nih menjadi sebuah provinsi, beda belum lahir. Saat itu Abang umur berapa? Waktu Provinsi Kepulauan Riau ini jadi Bang, kenapa nggak langsung aja tuh nama Riau tuh ditarik ke Provinsi Kepulauan Riau? Iya, tak iya juga. Sekarang nih pasal nama Riau, netizen nih udah kacau balau nih Bang. Jawab yang beda punya dulu Bang. Pertanyaan kalian berdua nih kan memang punya keselarasan ya, sefrekuensi gitu. Karena masalah menyangkut nama Riau dengan sebelum Riau ini menjadi sebuah provinsi itu punya hasrat yang sama sebenarnya. Tapi pertanyaan adik, sampai ke 23 tahun Kepri ini menjadi provinsi, apakah rule Provinsi Kepulauan Riau ini seperti hasratnya yang ingin dulu dibuat provinsi? Kan gitu poinnya. Apa hasratnya menjadi kita ini sebagai provinsi Kepulauan Riau? Itu kan seharusnya yang bisa menjawab itu kan adalah pendiri-pendiri founding father yang punya pemikiran pada masa itu. Tapi pertanyaan adik itu menyangkut abang juga waktu itu terlibat dan terbabit. Nah waktu itu kan pas umur abang itu sekitaran 21 tahun. Oke. Jadi abang waktu di Jakarta itu menjadi panitia legu legah ya, yang kena suruh-suruh lah sama abang-abang kita nih kan. Jangan nanti kau jemput orang tuh dekat Priok. Jangan kau nanti jemput orang Anak bawah. Oke bang, ya kan, pergilah jemput sana. Abang tahu menyaksikan kejadian itu yang sangat luar biasa. Jakarta pada waktu itu melihat Provinsi Kepulauan Riau ini luar biasa deh, untuk menjadikan dia sebuah provinsi. Kenapa? Jakarta juga berantusias ingin kita juga dipercepat menjadi provinsi, padahal syaratnya belum dipenuhi. Contohnya secara aturan itu kan orang baru bisa di legal standing kan menjadi provinsi baru itu 2005, pada waktu itu 2006. Nah tapi kita pada waktu 2002 itu sudah di ACC dan di nota sepakatan untuk jadi provinsi Kepulauan Riau. Pengajuan kita sudah diterima di 2002 itu gitu. Bayangkan Jakarta pada waktu itu sama senangnya dengan apa yang kita senangi. Pada waktu itu apa harapan Indonesia terhadap Kepulauan Riau dengan terbentuk dia menjadi seorang provinsi Kepulauan Riau. Nah itu terpulang daripada mungkin orang-orang tua kita di atas abang atau apa dah ya, orang tua kita nih tahu tentang hasratnya dibentuk Kepulauan Riau. Tapi pengetahuan umum abang, kita ini kan akan menjadikan provinsi Kepulauan Riau berbasis maritim. Maritimnya Indonesia itu simbolnya ada di provinsi Kepulauan Riau. Nah kalau abang lihat berkaca pada hari ini, kita nih kan baru berapa persen lah memanfaatkan demografi kestrategisan posisi Kepulauan Riau di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Selat Karimata. Jadi di antara 3 selat Kepri ini belum memanfaatkan sepenuhnya pemanfaatan itu sebagai provinsi maritim. Contohnya begini deh, bukan Labu Jangkar yang kita bahas. Maritim itu gini, engkau nak kemana aku yang antar. Jadi berapa banyak kapal yang berbrand Kepulauan Riau seharusnya yang kita produksi. Coba adik bayangkan, provinsi maritim Kepulauan Riau berbasis maritim, produksi terbuatnya untuk memaparkan maritim hanya 1 unit lintas Kepri. Astaghfirullahaladzim. Engkau nak nyambung apa dengan lintas Kepri ini? Harusnya kau punya kapal tanker. Kau punya ada kapal tanker, kopi kapal tanker. Astagfirullahaladzim deh. Iya juga sih. Tapi gini. Itu produk Kepri bang. Betul. Lokal bang. Engkau jangan pakai panas. Jadi gini, maksudnya maritim itu ada unit yang menghubungkan kita dengan dunia. Jadi perdagangan dunia itu terhubungkan cargo shipnya, ya kan, dropshippernya, mitra kurirnya itu kita sebagai produksi itu pengantaran. Supaya dengan adanya BP, semua barang-barang itu terafiliasi di pelabuhan-pelabuhan kita semua ini. Berarti kan Kepri butuh di BP kan semua supaya pelabuhan itu bebas cukai, barang-barangnya masuk bebas pajak. Kenapa butuh FTZ? Cukainya luar biasa bang. Bebas kok nak kerja dimanapun dengan penghasilan yang internasional, ya butuh KEK. Nah
Nah itu udah bagus semuanya. Semoga kita bisa memanfaatkan itu. Tapi alangkah sayangnya kalau penghantaran yang kayak adik tadi mau ke Singapura, ada lintas Kepri bisa. Tak bisa. Oke, adik mau ke Jakarta, ada kapalnya namanya apa? Nggak ada. Jadi kalau kita memang serius membangun kemaritiman berbasis Provinsi Kepulauan Riau ini, ya perbanyaklah unit-unit yang bersifat menguntungkan daerah lewat penghasilan dropshipper. Nah, supaya daerah-daerah seperti kabupaten kota bisa menjadi mitra kurir. Mumpung orang lagi doyan-doyannya belanja by online. Betul. Nah, jadi mitra kurirnya kita-kita inilah. Nah, disitulah PAD-nya harusnya. Apalagi gitu. kalau impor-impor dari negara luar Nah, jadi kita nggak perlu mempergaduhkan tentang parkir di laut lah, parkir kat jalan lah. Tak penting. Kita bukan itu tujuan buat jadi provinsi. Tujuan kita menjadi provinsi karena ingin menghubungkan dunia dengan Kepri lewat jalur kapal. Nah, kapalnya itu yang ditanya. Tak ada. Tak ada. Macam mana kita mau jawab nanti? Simbol dah macam lancang kuning. Falsafah Kepulauan Riau adalah negeri segantang lada. Bayangkan tuh, komoditinya udah segantang lada tuh pada zaman itu kan sudah komoditi yang bersifat emas gitu kan. Iya. Hari ini kapal kita cuman lintas Kepri. Itu nyata loh, Dek. PT Pelabuhan Kepri. Iya, cuman punya lintas Kepri. Lah bayangkan, kasihan, bantu mereka. Investasilah sebesar-besarnya pada lintas Kepri supaya lintas Kepri itu punya unit-unit penghubung, bisa ngantarkan barang dari Batam ke Balai, Batam ke ini, supaya Balai itu ada berasnya gitu loh. Yang hari ini tersendat-sendat lah pada setidaknya. Itu yang abang belum terpuaskan, abang belum terjawab sampai hari ini. Dengan 23 tahun Provinsi Kepulauan Riau ini belum ada indikasi kita ini berkembang apalagi maju. Belum sesuai pada hasratnya menjadi provinsi berbasis kemaritiman. Padahal kita punya Universitas Maritim Raja Ali Haji dan satu-satunya universitas negeri maritim yang ada di Indonesia. Mana kapalnya? Kan gitu. Bukan mana kampusnya. Kampus tanpa kapal, kapal tanpa kampus, investasi Bodong. Nah itu Bang, satu lagi yang perkara nama Riau nih. Kenapa waktu disahkan Provinsi Kepulauan Riau, Riau tuh tak diambil aja? Iya, karena kan Tapi sekarang beda ini berharap pemerintah Indonesia saat ini tuh bisa menciptakan satgas khusus gitu tentang wawasan kebangsaan. Karena kan kalau misalnya nak kita tarik garis Indonesia yang berbatasan langsung dengan banyak negara di mana? Di Tanjung Pinang ini kan, Tanjung Pinang Batam sekitarnya lah. Kan langsung Singapura dan Malaysia. Terus selain kita nih ada juga Kalimantan. Bahkan mereka berbatasannya dengan darat. Terus di pelajaran bahasa Indonesia saat ini dan dulu-dulu lah, dari dulu sampai saat ini, itu tidak pernah dijelasin asal muasal bahasa Indonesia itu dari mana. Karena kita ini belajar bahasa Indonesia aja, tidak belajar sejarah bahasa Indonesia. Bahkan saat ini tuh Arab Melayu sudah tidak ada. Ya betul. Di zaman sekarang Arab Melayu itu nggak ada. Itu kan dulu perdagangan segala macam. Yakin? Itu kan Arab Melayu sudah tidak ada. maksudnya pelajarannya Bang. Di sekolah-sekolah itu udah tak tidak ada ada. lagi, Bang. Di Kepri ini pelajaran Arab Melayu sudah dihapuskan. Nah itu kan juga termasuk sejarah di dalam bahasa Indonesia. Karena penulisan kita zaman dulu kan itu. Sebelum menjadi alfabet A, B, C, D. Betul gak Bang? Betul, tapi abang jadi berpikir dari pertanyaan kau nih jadi critical thinking buat abang. Jadi falsafah tentang akan Melayu hilang di muka bumi benar? Harusnya tidak, tak akan Melayu hilang di bumi. Di mana bukti Melayu itu akan hilang di muka bumi? Jika tulisan Arab Melayu itu Hilang. nah, berarti kan bahaya itu kan. Falsafah dulu bisa hilang kalau anak-anak tidak melestarikan itu sebagai orang Melayu. Betul yang adik bilang tadi. Nah, tapi kita harus berkaca realita pada hari ini. Kenapa orang tahu itu internet positive thinking? Maksudnya, dari critical kita thinking tadi melahirkan internet positive thinking. Untuk membuka itu butuh apa, Dek? VPN. Nah, bisa tak kita berpikir secara punya wawasan luas?